NSD itu tadi, ya kan, tadi dalam BAP-nya Pak Sony ya menjelaskan NSD ada merubah-rubah apa Bang? Merubah-rubah titik, merubah-rubah yayasan. Merubah-rubah yayasan ini namanya ini, dirubah lagi dengan namanya ini, dirubah lagi dengan namanya ini. Jadi 3 kali merubah, ya kan, 3 kali merubah. Nah, titik-titik itu menurut penjelasan Pak Sony tadi dalam BAP itu adalah titik-titik yang dipunyai oleh NSD. Nah, Pak Sony ini meminta kepada BGS sekarang atau bagaimana? Kenapa? NSD Ya itu tertuju pokoknya pada kepala NSD BGS. aja. NSD ini orang BGS. Ada daerahnya di daerah apa sih Bang tadi? Madiun ya? Ada daerah Madiun, lalu ada daerah mana lagi? Tapos ya, ada daerah Tapos, Bogor, terus ada daerah mana lagi gitu ya? Kan ada Karangasem ya, ada iya Karangasem Madiun, ada daerah Madiun, ada daerah Tapos, lalu ada daerah mana lah? Itu titik-titik yang dimiliki oleh NSD dan NSD ya kan harusnya ya kan kalau mau melakukan perubahan yayasan melalui surat, berkirim surat berkirim surat ya kan kepada Pak Sony untuk dirubah yayasan ini, dirubah yayasan ini gitu loh. Tapi ya kan dia tidak mengirim surat, lalu kemudian dia bilang Pak Sony pokoknya diganti gitu. Pokoknya diganti gitu dalam BAP-nya Pak Sony. Oke, berarti Pak Sony juga mengajukan agar NSD atau Bu Nani ini diperiksa Pak, atau seperti apa? Karena kan ada perubahan nama SPPG nih, apa yayasan ini? Ya, kita Pak Sony nggak menyampaikan kita diperiksa atau tidak, tapi menyampaikan siapa aja. Kan dalam list yang 26 itu kan ada nomor urutannya. Jadi nomor urutannya itu 1 NSD gitu loh. Kemudian, oke, ini NSD ya, namanya NSD. Lalu NSD siapa? Oh, disebut Pak Sony ini, kan gitu. Dibukalah WA-nya oleh penyidik kan. WA-nya Pak Sony kan, dibuka oleh penyidik. Oh, NSD ini, oke. Dilihatlah percakapannya antara Pak Sony dengan NSD. Barulah diuraikan di dalam BAP di situ. Dan NSD itu berarti yang memiliki menambah jumlah dari 2 nama itu jadi 41 dari si NSD ini. Oh bukan, NSD udah tersendiri. Total berapa Pak? Total NSD berapa? NSD masukin berapa dari jual beli titik SPPG? Totalnya ada berapa? Tadi kurang tahu deh, kurang tahu. Di atas 10? Dilihat kan gini. Oh ya, di situ disebutkan ya kan. Pak Sony tolong dirubah ya, ini ya, kan yayasan ini menjadi yayasan ini ya, yayasan ini menjadi yayasan ini. Udah dirubah. Terus kemudian beberapa lama lagi yayasan ini berubah lagi ya jadi ini. Ya kan harusnya mekanismenya kalau ingin menjadi perubahan yayasan boleh, tapi harus mengirim surat. Tapi apakah alasannya apa sih Pak? Alasannya apa? Alasannya itu Nggak ditanya tapi oleh Pak Sony. Tapi Pak Sony minta NSD diperiksa nggak Pak? Minta NSD diperiksa. Ya kembali kepada penyidik lah. Artinya Pak Sony itu kan kewenangan penyidik, bukan Pak Sony cuma mengurai. Lalu yang nomor 2 siapa? Misalkan si B, dibuka lagi chatnya. Betul gak sih kan Pak Sony kan BAP kemarin kan hanya menyebut-nyebut namanya, kan harus dicocokin. Jangan sampai Pak Sony cuma ngarang ngomongnya kan, bahwa ini ada permintaan titik atau tidak, kan gitu. Nah dicocokkan lah, oh ternyata bener, oh nomor 2 dibuka lagi ya kan oleh penyidik, oh betul ada percakapannya, dia minta titiknya daerah ini, ya kan kemudian daerah ini. Nah setelah titik itu diterima, ditanya lagi oleh penyidik, dijual atau tidak Pak? Ya nggak tahu, Pak Sony bilang. Tapi Pak Sony ini selain mengubah nama yayasan tadi penerima aliran duit atau enggak? Duit Pak Sony? Saya nggak, pokoknya kan tadi yang disebut NSD itu merubah nama itu tanpa surat gitu aja. Pak penegasan berarti 26 nama itu firm. 26 nama firm, ya kan sekarang telah berjumlah jadi 41 totalnya. Ya? Oke ya, thank you ya. Makasih Pak. Unjuk rasa Gabungan Aliansi Masyarakat Timur digelar di kawasan Seberang Menara dan Reksa, Jakarta Pusat. Massa menyatakan dukungan penuh keberlanjutan program makan bergizi gratis. Ratusan masyarakat tergabung dalam Aliansi Masyarakat Timur gelar aksi unjuk rasa di kawasan Seberang Menara dan Reksa, Jakarta Pusat. Massa menyuarakan dukungan atas keberlanjutan program makan bergizi gratis. Massa menilai program MBG berdampak positif dan jadi solusi nyata untuk meningkatkan kesejahteraan serta gizi masyarakat. Massa juga menuntut sanksi tegas bagi para koruptor anggaran MBG. Dan untuk informasi terkini kita terhubung dengan rekan Selena Yahya di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Selamat siang Selena, bagaimana keramaian massa di sana saat ini?
Ya, selamat siang Wiki dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan berdasarkan pantauan kami sejak pukul 11 pagi tadi memang sudah berlangsung masa berdatangan di depan Menara Dana Reksa yang di saat ini memang masih berlangsung. Beberapa masyarakat yang menuntut adanya keberlanjutan MBG ini secara terus berlangsung karena dirasa menguntungkan bagi masyarakat Indonesia. Yang dimana memang jika dapat kami sampaikan ada kurang lebih sebanyak 300 sampai 500 massa yang tergabung dalam aksi unjuk rasa pada siang hari ini, dan beberapa masyarakat ini menuntut untuk program makan bergizi gratis ini diteruskan karena memang menguntungkan bagi masyarakat, kemudian juga bagi anak-anak yang masih di bangku sekolah. Dan ada pun tuntutan yang diberikan yaitu adalah menuntut agar para penyalahgunaan anggaran di dalam dapur MBG atau maupun di program makanan bergizi gratis ini agar segera ditindak tegas dan juga dicari agar program ini dapat berlangsung dengan lebih baik dari hari ke hari. Dan dapat kami informasikan juga untuk personel polisi yang sudah berjaga memang dari pagi berdasarkan pantauan kami di pukul 8 sudah berjaga untuk memastikan agar unjuk rasa ini, aksi unjuk rasa ini berjalan dengan damai dan juga menghindari kericuhan. Demikian Wiki, kembali ke studio. Baik, Selena, terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, tidak hanya di Jakarta, aksi unjuk rasa juga digelar di sejumlah wilayah. Pengamanan pun diperketat baik di Semarang, Jawa Tengah, dan Surabaya, Jawa Timur. Ratusan polisi bersiap mengawal aksi unjuk rasa yang rencananya akan digelar di depan kantor Gubernur Jawa Tengah, Jalan Pahlawan, Semarang. Masa aksi akan berkumpul menyampaikan tuntutan terkait dengan kondisi ekonomi Indonesia. Dalam apel pengamanan, aparat diminta mengedepankan pendekatan humanis dan persuasif. Sementara itu di Surabaya, aksi unjuk rasa akan dipusatkan di depan gedung Gerahadi. Pengamanan di sekitar lokasi pun diperketat. Aksi unjuk rasa akan diikuti oleh ribuan mahasiswa dari Aliansi BEM Surabaya. Sejumlah tuntutan pun akan disampaikan, diantaranya adalah perbaikan ekonomi hingga mendesak pengesahan RUU perampasan aset. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.